Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, marilah kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Kesetiaan saudara untuk mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin mengenal Allah secara pribadi, bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ketika memperoleh atau mencapai sesuatu setelah sekian lama berjuang dan berusaha, maka kecenderungan seseorang adalah bersyukur atas kemampuan dan pengorbanan dirinya sendiri. Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaannya. Mereka akan menguasai seluruh wilayahnya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Mereka besar dan kuat, keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis dan tidak mudah diruntuhkan. Sementara Israel yang datang menyerang dan merebut wilayah mereka hanyalah salah satu bangsa terkecil tanpa persenjataan lengkap di muka bumi ini. Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah, dan hal-hal yang diperlukan suatu bangsa. Karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, maka mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan seberang sungai Yordan. Kenyataannya, selain pemenuhan janjinya kepada nenek moyang Israel, Tuhan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Karena itu Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri, jasa-jasa dan kebaikan mereka atau apapun itu. Hanya karena Tuhanlah mereka bisa memasuki tanah Kanaan itu. Tuhan ingin setiap saat umat menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Jangankan sesuatu yang kita miliki atau capai, bahkan diri kita pun bukan milik kita sendiri. Diri dan kehidupan kita hanyalah milik Tuhan. Amin. Segala yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tidak ada satu orang manusia atau satu bangsa manapun yang begitu mengagumkan dan besar di hadapan Tuhan. Orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, bangsa yang diramaikan, dapat Tuhan jadikan sebuah bangsa dan penguasa yang luar biasa. Itulah Israel. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perenungan kita hari ini, Tuhan meminta setiap umat, saudara dan saya, untuk hanya bersyukur dan tidak melupakan kasih setianya sepanjang masa. Amin. Dan kita tidak boleh memegahkan diri atas semua pencapaian-pencapaian yang ada pada kita. Ketahuilah, semuanya hanyalah anugerah. Bersyukurlah atas apa yang kau miliki. Bersyukurlah dengan apa yang kau capai. Karena kalau bukan penyertaan Tuhan, Anda bukan siapa-siapa. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini
dapat mengingatkan kita kembali bahwa semua hal yang kita miliki adalah Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa apapun yang kita miliki semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan jadilah itu dalam kehidupan kita, dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.